Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Intensitas hujan tinggi, ratusan rumah di Tangerang Selatan terendam banjir. Akibat hujan, tembok penahan tanah Sungai Ciujung Lebak ambruk. Kumuh dan tidak nyaman, kondisi pasar induk Rau Kota Serang dikeluhkan pedagang dan konsumen. Hingga hari terakhir penyortiran dan pelipatan surat suara untuk Pilkada tahun 2024, KPU Kabupaten Pandeglang menemukan sebanyak 198 lembar surat suara rusak untuk pemilihan Bupati Pandeglang dan Gubernur Banten. Kerusakan surat suara yang ditemukan mulai dari sobek, gagal cetak, kusut, terdapat noda, serta gambar pasangan calon yang memudar atau berbayang. Kerusakan surat suara ini terjadi saat proses pencetakan. Setelah adanya temuan, pihak KPU juga sudah berkoordinasi dengan pihak KPU Banten untuk mengajukan surat suara pengganti. Seluruh surat suara yang rusak ini rencananya akan dimusnahkan dengan cara dibakar sebelum hari pencoblosan sambil menunggu penggantian. Selama kita melakukan sorti lipat dari tanggal 2 sampai tanggal 5, kita menemukan sekitar 198 surat suara rusak yang terbagi dari beberapa kategori ya. Ada yang rusak, ada yang sobek, ada yang gagal cetak, dan ada yang kusut, juga ada yang berbayang. Untuk perincian di surat suara rusak di surat suara Bupati, terdiri dari gagal cetak sebanyak 43 lembar, robek 40 lembar, kusut 5 lembar, terdapat noda 1 lembar, total 89 lembar. Jumlah total untuk surat suara rusak surat suara gubernur sebanyak 109 lembar. Total semua berjumlah 198 lembar surat suara rusak. Pada Pilkada serentak 2024, KPU Pandeglang menerima sebanyak 2.039.938 lembar surat suara untuk pemilihan Bupati dan Gubernur Banten. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Mendekati pemilihan Kepala Daerah serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang terus menyortir dan melipat kertas suara. Tahapan ini ternyata membawa keberkahan sendiri bagi sejumlah orang yang diminta untuk melakukan proses sortir dan pelipatan. Pelipatan surat suara Pilkada Kota Tangerang dilakukan di gudang logistik KPU Kota Tangerang di Karawaci, Kota Tangerang. KPU Kota Tangerang melibatkan lebih dari 200 orang dengan membagi 2 kelompok. Setiap kelompok bekerja selama 7 jam dalam waktu 8 hari. Sebelumnya para pekerja ini dilakukan bimbingan teknis untuk menyortir apabila ditemukan surat suara yang rusak, robek, bernoda, hingga warna dari logo KPU dan pasangan calon memudar. Siapa sangka pekerjaan musiman ini disambut baik warga. Di saat mendekati pemilihan kepala daerah menjadi berkah terutama mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap. Faisal salah satunya, warga Karawaci ini mengaku bersyukur bisa dilibatkan untuk proses melipat surat suara. Meski hasilnya tidak begitu besar, namun baginya dirasa cukup membantu dalam kebutuhan sehari-hari. Selama 8 hari kerja, Faisal memperkirakan akan mendapatkan upah lebih dari 1 juta rupiah. Jadi apa ya namanya ya? Daripada nganggur di rumah, ya lebih baik ikut seperti ini. Walaupun jarang-jarang, 4 tahun sekali, ya penting alhamdulillah lah ada penghasilan. Kemarin gimana prosesnya? Gampang nggak sih buat Untuk dihafal sih kalau kita memperhatikan saat lagi di briefing, alhamdulillah sih gampang. Terus untuk honornya gimana sih yang didapat dari ini teman-teman? Lumayan alhamdulillah sih. KPU Kota Tangerang telah menerima penuh surat suara sebanyak lebih dari 3,8 juta surat suara untuk pemilihan Wali Kota Tangerang dan Gubernur Banten. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.
Itov, petani yang sebelumnya sukses dalam budidaya melon hidroponik, terinspirasi untuk membuka kebun bagi wisatawan. Melalui konsep agrowisata, pengunjung bisa melihat langsung penanaman hingga panen melon hidroponik yang ramah lingkungan. Selain itu, Itov memberikan kesempatan bagi para wisatawan untuk memetik melon sendiri dan mencicipi langsung buah segar hasil kebunnya seluas 66,8 meter di Kampung Kadukombong, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Itov juga menyediakan sesi edukasi mengenai teknik budidaya hidroponik. Para pengunjung termasuk pelajar dan mahasiswa dapat belajar langsung tentang tata cara menanam menggunakan metode ini, mulai dari persiapan media tanam hingga sistem nutrisi yang tepat. Respon masyarakat pun sangat positif. Kebun melon hidroponik milik Itov kini banyak dikunjungi oleh keluarga, rombongan sekolah, dan wisatawan dari luar daerah yang penasaran dengan konsep ini. Langsung metik sendiri, lihat-lihat dulu sebelumnya, cari yang lebih besar, yang lebih matang gitu. Ini baru pertama kali sini atau udah? Ini kedua kalinya sih. Waktu itu saya kesini sama temen dan sekarang saya ngajak keluarga. Untuk rasa melon seperti apa nih? Rasa melonnya itu enak, dari teksturnya juga beda dari melon-melon yang biasa ada di pasar. Dari teksturnya tuh kayak lebih renyah daripada melon yang biasanya gitu. Dan rasa manisnya juga beda. Untuk harganya sini hitung mahal atau murah? Untuk harga termasuk murah ya, karena mungkin untuk perawatan hidroponik sendiri juga beda dari melon yang lain. Jadi ya sesuai lah dengan harganya. Itov mengatakan untuk berwisata ke melon hidroponik miliknya ini, para pengunjung tidak dikenakan biaya tiket masuk. Dalam sekali panen, Itov mampu meraup omset hingga 30 juta rupiah dengan harga 1 kilo melon hidroponik sebesar Rp30.000. Melon hidroponik, kita medianya pakai media tanam hidroponik, nutrisinya kita alirkan dari depan, sistemnya ini semi DFT. Jadi airnya ngalir tapi kita nyimpen di talang nutrisinya. Kebetulan ini varietasnya Valkas Golden Melon yang pakai benih Kinanti dan Alisa. Nah, kebetulan kalau kita panen dari awal, ini panen yang ketiga, kita panennya panen wisata petik melon. Jadi pengunjung boleh datang, masuk, petik, dan timbang, lalu bayar. Jadi nggak pakai ATM ya. Berbekal semangat dan inovasi, Itov berharap wisata melon hidroponiknya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengenal lebih dalam tentang pertanian modern serta pentingnya mengelola lingkungan dengan baik. Wisata melon hidroponik ini diharapkan terus berkembang dan menjadi ikon baru agrowisata di Kabupaten Pandeglang. Ariel Baranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Pandeglang.